Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sekaligus menyampaikan sebagian dari firman Tuhan yang terkait dengan doa. Sekali lagi kita berbicara tentang doa. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami bersekutu dengan firman-Mu melalui doa firman secara khusus, di mana kami berbicara tentang satu tema yang mungkin sangat-sangat sering kami dengar, tetapi tidak gampang bagi kami untuk melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau menyampaikan pesan ini menjadi sesuatu yang spesial, menjadi sesuatu yang baru bagi kami. Kami boleh menangkap pesannya sehingga ini tidak sekedar menjadi sebuah pengetahuan bagi kami, tetapi juga menjadi gaya hidup kami. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Nah saudara, saya yakin dan percaya bahwa doa itu bukan tema yang asing bagi kita. Doa itu bukan tema yang baru bagi kita. Apalagi sebagai orang percaya, kita selalu diajarkan tentang doa, dan doa. Mungkin saudara sudah bosan sekali, tapi saya yakin dan percaya bahwa saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru dari ayat yang pendek ini. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sekali lagi saya ucapkan, tetaplah berdoa. Nah, kata kunci dari kata yang pendek ini saudara ada pada kata tetaplah, atau dengan kata lain, kata ini digambarkan seperti jarum jam yang terus berputar. Terus berputar, saudara. Tetaplah artinya terus berputar dan tidak berhenti. Nah, itulah sebabnya orang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas rohani orang percaya. Bayangkan saudara, kalau jantung kita berhenti, maka kita tidak bisa bernafas. Yang terjadi adalah tubuh kita pasti mati karena kita sudah tidak bernafas, saudara. Nah, dalam dunia rohani, tubuh kita punya tubuh jasmani dan kita juga punya tubuh rohani, saudara. Nah, tubuh jasmani kita ya terus bernafas selama jantung kita terus berdetak. Nah, sementara tubuh rohani kita itu akan hidup kalau kita tetap berdoa. Nah, bayangkan saudara kasih dalam Tuhan, kalau tubuh jasmani kita ini punya yang namanya jantung, kalau berhenti berdetak dia akan mati. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan tubuh rohani kita, yaitu jika kita berhenti berdoa, maka secara rohani sebenarnya kita mati. Kamu boleh pergi ke gereja setiap minggu, kamu boleh melayani setiap minggu, tetapi itu tidak menjadi bukti bahwa kamu hidup secara rohani. Dan itulah sebabnya saudara, jangan tertipu oleh penampilan orang-orang yang ada di depan mimbar atau di depan altar. Bisa jadi dia menyampaikan pelayanan firman Tuhan dengan baik, bisa jadi dia melayani dengan baik, tetapi itu tidak menjadi bukti bahwa rohaninya mengalami kehidupan, saudara. Nah, oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen hari ini sepertinya dia hidup tetapi mati. Karena apa? Karena dia pelayanan, karena dia ke gereja, dia melakukan tugas-tugas pelayanan, tetapi dia mati, saudara. Mengapa demikian? Karena dia
tidak berdoa. Saya mau kasih tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan manusia rohani kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan telepon dari seorang ibu yang saya tahu persis bahwa dia sangat setia melayani. Nah, waktu itu sudah agak malam, kira-kira setengah 12 malam, saudara. Dia menelpon karena mungkin dia sudah merasa tertekan dengan situasi yang dia alami. Dia berkata, "Pak Pendeta, saya sedang mengalami kesepian, saudara." Nah, saya mengerti apa yang sedang dia alami. Saya tanya dia, bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana intimasimu dengan Tuhan? Nah, dia mengakui bahwa dia nggak pernah melakukan itu. Meskipun dia seorang aktivis gereja, tetapi dia nggak punya waktu untuk Tuhan. Jangankan membaca Alkitab, berdoa pun tidak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, itu yang membuat dia merasa kesepian secara rohani. Nah, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 6 berkata, kalau kita nggak melekat pada pokok anggur yang benar atau melekat kepada Yesus Kristus, kita akan mengalami kekeringan seperti ranting yang kering yang dipotong dari pohonnya dan menjadi kering, saudara. Itu bicara soal apa, saudara? Itu berbicara tentang kekeringan rohani. Itu berbicara tentang kehampaan rohani. Itu berbicara tentang kekosongan rohani. Itu berbicara tentang kesepian rohani. Mungkin hari-hari ini engkau tidak sadar, engkau mengalami kesepian yang sama. Kau mengalami kehampaan, tiba-tiba sudah merasa kosong, tiba-tiba hatimu seperti hidupmu seperti tidak ada artinya. Saya mau kasih tahu saudara, periksa hidupmu. Apakah engkau tetap berdoa seperti jarum jam yang tidak berhenti, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti jantung yang terus berdetak. Doa itu adalah nafasmu, dan ketika engkau membangun relasimu dengan Tuhan melalui doa, kau akan mengalami gairah yang luar biasa. Ada semangat hidup yang luar biasa. Ada sukacita dan yang luar biasa. Ada roh yang menyala-nyala. Dan itu yang membuat engkau terus mengalami semangat meskipun tekanan hidup datang silih berganti. Tetapi engkau tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Bukan terjadi kepada orang-orang Kristen awam, bahkan orang-orang yang melayani Tuhan mengalami kekeringan rohani. Persoalan utamanya adalah dia tidak punya intimasi dengan Tuhan dalam kehidupan doa. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, pesan pentingnya adalah tetaplah berdoa. Apapun keadaanmu, situasimu, tetaplah berdoa. Karena saat engkau berdoa, engkau menerima kehidupan spirit. Kau mengalami kegairahan dan kesegaran meski engkau hidup dalam tantangan dan persoalan yang tidak gampang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa tetap berdoa. Karena kami tahu bahwa jika kami terlepas dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka kami akan kehilangan sukacita. Kami kehilangan damai sejahtera. Karena sumber sukacita dan damai sejahtera kami adalah Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya firman-Mu berkata, tetaplah berdoa. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap saudara-saudara yang mendengar pada hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan tercurah atas mereka. Lawati hidup mereka satu demi satu. Lawati hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini, ada kuasa Tuhan yang membackup, yang memberi mereka kekuatan serta harapan.
sehingga mereka bisa melewati segala keadaan hidup yang mereka alami itu dengan kekuatan ekstra yang datang daripada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi setiap pemirsa atau setiap orang-orang yang mendengar, Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Lawati segenap aspek hidup mereka. Di tengah-tengah menghadapi intimidasi pandemi saat ini, tekanan hidup yang lain, kami percaya kami tidak sendirian. Tuhan menyertai kami. Ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan hati yang tertuju kepada Engkau, ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan yang menopang dan memampukan kami untuk menatap hari esok dengan keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.